kasih. Saya akan sharingkan di mana masa remaja saya dulu waktu saya menerima Kristus ya. Saya mulai menerima Kristus. Saya sharingkan kepada teman-teman yang mungkin dalam pergumulan saat ini gitu. Ya, di sini ketawain. Dan saya kembali ke masa dulu. Ya, saya ke gereja itu sebenarnya dari kelas 4, kelas 5 SD itu saya ke gereja. Ya, kita 7 bersaudara, 2 perempuan, 5 laki-laki. Itu semua latar belakang semua Buddha, tidak ada satupun yang Kristen gitu. Jadi mama itu mengizinkan kita gereja karena gereja itu bahasa Mandarin. Jadi itu kesempatan kita untuk belajar Mandarin. Itu prinsip mama pada awalnya. Mama tuh nggak nyangka kalau akhirnya saya akan menerima Yesus seperti itu loh. Jadi sampai Natal pertama pun, kartu Natal pertama itu masih saya simpan sampai sekarang. Mama bilang, kartu Natal kamu masih ada, gitu ya. Jadi setiap apa yang momen-momen yang di gereja itu pasti saya simpan gitu loh. Nah mama tuh nggak nyangka kalau suatu saat saya pasti menjadi Kristen gitu. Jadi kamu boleh ke gereja, setiap kali boleh ke gereja bersama teman-teman. Karena kalau saya nggak ke gereja, saya nggak punya teman gitu loh. Udah sampai umur SD, SMP kelas 1 itu papa mulai strength. Papa memang orang yang keras, papa keras sekali. Jadi setiap jam 6 kamu sudah sampai rumah, nggak boleh lewat jam 6. Jadi itu sudah dari SD, SMP itu kan berarti pelayanan juga udah ada ya, kegiatan apa juga gereja itu udah ada. Yang parahnya setiap Natal kegiatan masih banyak, itu papa ada di rumah. Papa itu kerjanya papa Natal. Setiap 3 bulan sekali papa baru pulang gitu. Nah setiap bulan 12 itu papa akan pulang gitu. Sebenarnya nggak ada anak papa ya, karena bulan 12 itu papa kerjanya seperti apa loh, lebam kayu gitu. Jadi kalau bulan 12 itu kan memang musim hujan, jadi nggak bisa lebam, jadi papa harus pulang gitu. Nah, jadi bulan 12 itu papa pulang. Kenapa papa pulang sih? Pas Natal lagi, panitia Natal lagi, mau belajar ini lagi, belajar. Setiap kali papa pulang itu kita nggak bisa gereja. Ya, jadi saya sampai kelas 2 SMP pun saya masih terima gambaran dari papa karena saya gereja. Aku udah bilang ya, setiap kali aku ada di rumah kamu tidak mau ke gereja. Iya pak. Jadi setiap kali iya itu iya, tapi besoknya ada belakang liur lagi gitu ya. Jadi saya ada papa bilang paling ngeyel itu saya gitu, paling bandel udah dibilang itu tetap ada begitu gitu. Jadi satu kali papa udah mati-mati. Aku tidak mau lihat kamu hari ini pulang malam. Aduh, kalau di gereja ini ada acara ini lagi, harus pergi. Alasannya apa? Jadi karena papa sama saya sama teman saya itu ya teman dekat. Kebetulan papa saya sama papa itu teman dekat gitu. Jadi papa percaya sama dia gitu. Pak, aku mau ke rumahnya si ini, ke Ayah namanya. Mau belajar. Jadi bawa buku itu, bawa pelajaran, bawa apa ya? Ini bohong ya, cuma bohong. Terus dibaca. Pulang dari gereja itu ketemu sama adik laporan sama bapak. Itu si adik di gereja tadi. Pulang-pulang papa udah begini. Aku udah bilang nggak boleh pergi kan? Nah itu aku jambak rambut saya, jongkok ke bawah, dilompat. Kamu nggak pernah dengar apa yang kamu bilang tadi? Kamu kok pergi besok kamu saya potong. Itu rambut pada segini ya. Itu yang rambut itu papa yang rawat. Karena papa itu anak Solo, jadi papa tahu cem-ceman. Dia cem-ceman itu papa setiap bulan 3 bulan pernah sekali tuh papa dia cem-ceman sendiri gitu. Jadi papa yang rawatin gitu. Ini kita muncul gitu. Kamu kalau nggak ini rambut kamu saya potong. Wah, aku potong rambutku. Aku tambah benci dia, benar nggak? Pasti tambah benci, tambah kesel, tambah sakit hati. Daripada aku dipotong duluan, aku potong sendiri gitu. Jadi besok pulang sekolah, saya sepeda, saya ke salon, saya potong sendiri gitu. Pulang-pulang apa kaget? Mungkin dia hanya ancaman, tapi bagi saya itu ancaman itu nggak main-main gitu loh. Soalnya papa kadang-kadang ngomong banyak detak sama doang gitu, yang dilakukan gitu. Daripada saya sakit hati, mendingan saya potong sendiri gitu loh. Akhirnya udah saya potong, saya bisa ke gereja lagi. Dia bukan bawa, marah-marah, tapi marahnya kan marah-marah gitu loh ya. Bohong anak gitu ya. Udah ke gereja lagi. Setiap kali gereja. Ternyata prinsipnya gini, kamu boleh ke gereja, tapi jangan pulang malam. Kalau memang pulang malam harus diantar pulang oleh siapa gitu loh. Nah, kebetulan yang nganter itu suka cowok-cowok gitu. Nah kita itu udah mau
Tapi karena bandel, ya tetap aja pergi. Yang kemarin mama, selalu mama. Nah, jadi ceritanya kita udah terlalu aktif di gereja, akhirnya kita menyerahkan diri untuk waktu itu dibaptis. Jadi memang sih di tempat saya di kampung itu perdagangan namanya itu kota kecil, ya itu hanya gereja Mandarin satu-satunya di situ. Nah, dan di situ juga belum ada kayak aktivis yang udah dibaptis, belum ada gitu. Jadi kita pertamanya gitu siapa dibaptis. Waktu itu kita masing-masing mengajukan diri untuk dibaptis. Nah, waktu itu semua harus pakai pendaftaran gitu ya. Siapa mau daftar harus ada orang tua. Waktu mama nggak terdaftar. Jadi ada 7 orang, mereka udah dapat izin dari orang tua dan saya belum. Kenapa kita dapat izin? Karena latar belakang kita kan metodis ya, kita ada dari gereja metodis. Itu memang ketat sekali. Mungkin sekarang sih agak longgar lah karena pengaruh karismatik gitu ya. Jadi sekarang mungkin itu remajanya sama pemudanya udah ada untuk tangan. Kalau kita tahu zaman saya dulu belum ada, nggak boleh sama sekali gitu. Dan waktu baptis itu harus 6 bulan sekolah. Maksudnya sekolah kontak itu harus 6 bulan. Dan itu terus baca Alkitab dari awal-awal sampai akhir itu harus satu ronde gitu loh. Harus, tapi saya nggak pernah selesai. Itu harus bisa, harus selesai. Saya nggak pernah selesai. Kenapa saya tidak izinnya untuk dibaptis waktu itu? Nah, terus kita satu kelompok kita bikin doa berantai. Jadi, sampai jam segini, sampai doa jam segini berarti itu doa berantai itu bisa ya, bisa dibaptis. Waktu itu kita sudah selesai pelajaran, kira-kira sebulan kemudian kita harus dibaptis. Jadi kita izin tidak boleh. Kita mama mau bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lah kamu nanti anak perempuan itu kalau kawin ikut laki-laki, ikut suami. Kalau kamu tidak dapat muda, kamu sekarang Kristen, kamu gak boleh sembahyang. Apa kamu gak diberi sama orang tua kamu? Udah rumah kalau gitu. Mami kayak guna. Saya gak usah kawin gitu loh. Kau gak usah pangkui, dia bilang, sorry ya. Dia bilang, kau gak usah pangkui. Maksudnya ngomong seperti buang air kok gampang doang gitu ya. Iya kok aku gak mau, kalau gak dapat Kristen jangan gak usah kawin gitu loh. Mama ngoceh-ngoceh, tapi saya pergi. Selalu ngoceh-ngoceh saya pergi. Gak pernah saya jawab atau kayak apa gitu. Ayo ma, papa pulang. Nah, kalau kita butuh kita mengharapkan papa pulang ya. Papa pulang. Gak tahu. Benar-benar gak tahu. Aduh, aku sebentar lagi belum baptis, boleh gak? Kita tanya papa lu kata gitu. Itu papa pulang ya. 2 minggu sebelum bebas papa pulang. Nah, itu kita cara dengar berdoa. Setiap hari berdoa, doa berantai. Untuk saya gitu khususnya. Terus waktu papa pulang, aku sama papanya, ma, tanya apa itu? Boleh nggak aku baptis? Ya, gampang saya tanya. Besoknya pagi-pagi saya, ma, boleh nggak? Nggak tahu, bapak lu nggak jawab. Kalau nggak jawab boleh dong. Nggak tahu katanya gitu. Nggak jawab berarti boleh, aku bilang gitu kan. Terserah lah. Tahu banget. Tahu banget. Komisinya. Sorry, sekolah. Langsung naik sepeda putih. Semua. Mak saya baptis, mak saya sini gitu. Wah mereka semua pada kira pesan. Tapi mak saya dia nih. Wah, mami. Jadi, saya. Besoknya kita dikasih lembaran ini sudah tanda tangan. Tunda papanya. Mama, ini boleh tanda tangannya? Tanda tangan aja deh. Mama tanda tangan. Papa tanda tangan. Ini yang kaki kioda lah kalau yang udah. Jadi mama nggak tanda tangan waktu hanya mama yang tanda tangan. Nah, kebetulan pas lagi saya mau dibaptis itu papa belum pergi kerja. Saya bilang sama papa, sebenarnya 4 tahun saya nggak mau pulang sama papa ya waktu itu ya. Maka nggak apa-apa semua dari mama. Jadi kenapa saya nggak sama papa, nggak ngomong sama papa nanti ceritanya lain kali. Kepanjangan soalnya nanti nggak dapat episode ya. Nah, terus udah saya boleh baptis, terus saya pas ini saya mau gereja. Dari gereja itu terus dari sana saya ngomong sama papa, Pak, baru saya ngomong sama dia, Pak, saya mau dibaptis tanggal sekian. Papa tuh nangis ya. Mental matanya berkaca-kaca karena udah 4 tahun aku baru dia panggil papa hari itu gitu. Dan aku pikir aku mau berubah, aku harus hidup baru, aku harus berubah. Kita sama-sama keras, papa keras, aku keras, jadi kita sama-sama nggak mau ngalah gitu waktu itu. Nah, lalu
sudah selesai ini, Papa diam aja, Papa nggak ngomong apa-apa. Tapi waktu saya dibaptis, Papa Mama datang. Mereka datang menyaksikan saya dibaptis. Ya, sesudahnya itu lebih aneh lagi, lebih heran lagi. Mama kalau cek goyang, kan mereka sembahyang pakai kue, pakai apa itu ya. Nah, sebelum Mama sembahyang, Mama disebut ini udah kasih aling bukan sembahyang, nggak aman sembayangan. Jadi setiap kali saya pulang ke rumah pun, pasti itu saya disisain duluan. Ama juga. Ama kalau sembahyang itu cekal, potong babi, potong apa segala macam itu saya disisain dulu. Ini buat si aling yang belum sembahyangnya. Gitu. Jadi mereka sangat menghormati sekali, walaupun awalnya itu bertentangan gitu. Nah, waktu Papa mengizinkan udah datang mereka sesudah saya dibaptis yang ribut itu ya bukan yang keluarga ini tapi dari keluarga buku, dari tante gitu. Mereka pada datang ke rumah, Mama dikomenin, behel kasih caboknya, ya nggak bisa mengurus anak katanya gitu. Anak sampai ikut gereja kepercayaan orang Angmokau, namanya Angmokau ya, itu orang bule katanya ya. Tapi ini percaya sama agama Buddha, agama bule katanya gitu. Nah, tapi waktu itu sudah saya dibaptis kira-kira 2 tahun kemudian, malah yang marah-marah saya anaknya semua pada dibaptis. Karena ibu baptis, tanpa kasih tahu dia lagi malah. Sudah baptis ya, sudah baptis itu baru, Mah, pas saya lihat, Mama dia macam sama apa, nggak ada tanda-tanda dari dia malahan gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang saya tetap ikut Yesus dan tidak akan pernah meninggalkan